wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang dihormati Tunku Raja Imam Masjid Al-Falah dan seluruh gure-gure dan urang Islam tuan yang kehadir, baik yang agam maupun yang inang, mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pada pertemuan kali ini kita membaca kalam hikmat beliau yang membahas tentang perbedaan orang yang menjadikan Allah sebagai bukti keberadaan alam dan orang yang menjadikan alam sebagai bukti keberadaan Allah. Qala al-musannifuna fa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Berkatalah musannif, semoga Allah merahmati beliau dan memberi manfaat kepada kita dengan sebab beliau dalam dua negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Syattana ay ba'uda ma baina may yastadillu bihi 'alal asya' wa hum al-muradun al-majzubun ilaihi allazi hum min ahli syuhud imma ibtida'an wa imma ba'da suluk wa hum al-'arifuna fa innahum la yashhaduna ghaira maulahum wa yastadilluna bihi 'alal asya' aw yastadillu 'alaihi wa hum al-muridun as-salikuna ila Allah ta'ala. Berkata Ibnu Athaillah, syattana. Syattana isim fi'il bermakna ba'uda. Syattana ba'uda waftaraqa, jauh sekali dan berbeda. Baina may yastadillu bihi, di antara orang yang berdalil, menjadikan dalil, bihi dengannya Allah, alal asya' di atas segala sesuatu. Orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam, adanya sesuatu. Siapa orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam, wahum al-muradun al-majzubun, mereka hamba-hamba Allah yang dikehendaki Allah, al-majzubun, lagi yang ditarikkan mereka untuk didekatkan kepada Allah. Hum alladzina hum min ahli syuhud, mereka adalah termasuk dari kelompok ahli syuhud yang dalam setiap saat selalu merasakan kehadiran Allah. Sampai kepada tingkatan tersebut imma ibtidaan, adakala secara pertama kali tanpa melalui proses, wa imma ba'da suluk, adakala sesudah melalui proses suluk. Wahum al-arifun, mereka yang dimaksudkan oleh pengarang adalah al-arifun, orang-orang arif. Fa innahum la yashhaduna ghaira maulahum, sesungguhnya mereka itu orang arif tidak melihat selain Tuhan mereka, dan mereka berdalil dengan Tuhan alal asya', di atas adanya sesuatu yang selain Tuhan. Au yastadillu alaih, dengan makna waw, dan orang yang menjadikan dalil alaihi, di atasnya Allah. Artinya orang yang menjadikan, menetapkan keberadaan alam sebagai dalil adanya Allah. Wahum, mereka itu yang menjadikan dalil alam sebagai keberadaan Allah, al-muridun, itu orang-orang yang memiliki keinginan untuk dekat kepada Allah, as-salikun, lagi yang meniti jalan menuju kepada Allah. Dari pemaparan di atas dapat diambil satu kesimpulan, fa ahlullah, ahlullah minta bermakna keluarga Allah.
Yang namanya keluarga orang yang dekat dengan Allah. Maksud keluarga di sini bukan keluarga nasab. Orang yang memiliki kedekatan dengan Allah disebut ahlullah. Dalam sebuah hadis tentang orang hafal Quran, Nabi gambar juga dengan ahlullah wa khassatuh. Ahlullah wa khassatuh. Khassatuh orang-orang yang Allah istimewakan, khassah. Berarti mana ahlullah, khassatullah, orang yang Allah istimewakan. Maka bermula ahlullah ada dua macam kategori. Pertama muradin, yang kedua muridin. Muradin jamak dari muradun, muradin, muraduna, muradun. Muridin, muriduna, muridina, muridin. Ada muradun, ada muridun, ada muradin, ada muridin. Muradin hamba yang dimaksudkan Allah. Muridin hamba yang bermaksud menuju kepada Allah. Nah, dua buah kategori orang-orang istimewa di sisi Allah. Ada yang Allah inginkan dekatkan orang tersebut kepada Allah. Ada yang orang tersebut meniti jalan untuk menuju agar dekat kepada Allah. Orang yang didekatkan Allah disebut dalam bahasa yang lain dengan jazab. Kita sering mendengar wali jazab. Makna wali jazab, wali yang ditarik untuk didekatkan kepada Allah. Majzub, majzub isim maf'ul. Jazab masdar. Majzub orang yang ditarik didekatkan kepada Allah. Untuk ditarik dekat kepada Allah ada yang ibtidaan tanpa melalui proses. Ada yang ba'da suluk, sesudah menempuh proses perjalanan suluk, melalui perjalanan rohani, segala macam latihan-latihan agar sampai kepada Allah. Jadi ada hamba muridin, ada hamba muradin. Ini mungkin sesuatu yang jarang kita dengar dalam pembahasan kitab-kitab yang lain. Perbandingan ji, tanya watena tanya tuang sidro urang, kadang-kadang dari hana meturi sama sekali menan meturi menjadi orang dekat. Yang akan hamba muradin. Nah, pengalaman wate bamban pemilu kada bupati di Aceh Timur kan yang meturi ko yan, kalau contoh ko yan. Watengan bamban lantik bupati, bedah bupati Aceh Timur gejak kedih Jakarta, giak kalen anu Aceh yang ka selesai di IPDN untuk jadikan ke asisten pribadi bupati yang muradin. Mio yang muridin tamat dikula cok ijazah pertama ngeratakan tu kali itulah 60 ke alian honorer le honor metonton alian 20 tahun baru dekat dengan bupati yang ba'da suluk ti muridin di hamba Allah na yang muridin na yang muradin. Orang yang tiba-tiba agaknya tanpa pernah terdengar agaknya orang saleh, tanpa pernah terdengar agaknya orang yang ahli ibadat, tiba-tiba agaknya dekat kepada Allah karena faktor yang mungkin hana ada kulitanya, bisa saja karena kebaikan akhlak, bisa saja karena luhur akhlak agaknya, tiba-tiba agaknya menjadi wali jazab. Yang wali jazabnya adalah wali yang muradun, artinya hamba yang gebi keistimewaan li Allah dengan cara getarik gedekatkan kepada Allah yang tanpa melalui proses. Sebenarnya rata-rata memandum melalui proses melalui ibadat lah. Tapi kadang-kadang hamba istimewa yang Allah jazab, Allah tarik tanpa melalui proses. Jadi dari dua buah pembahagian kelompok orang-orang istimewanya dapat dijadikan satu gambaran bahawa dalam mengenal Allah mereka punya perbezaan. Menyogetanya mengenal Allah melalui ciri-ciri, karena katanya kalau langsung diperkenalkan diri oleh Allah melalui ciri-ciri alam ini melalui proses bina makhluk-makhluk Allah
nyan terjadikan dalil untuk supaya kitanya mengenal Allah. Sementara hamba-hamba yang muradun atau muradin, orang yang lebih awal Allah perkenalkan diri kepada orang yang, sehingga orang yang tidak butuh lagi dalil untuk mengenal Allah. Sehingga waktu di luar kefanaan, wali jazabnya nasi saat-saat hanafana. Waktu di luar kefanaan nyan, untuk mengetahui adanya alam, mereka berdalil kepada Allah. Pakanna alam karena na Allah. Katanya kan pakanna Allah karena na alam. Pakanna tulisan mak bintih hotai pudip imfokus karena isente lampu imfokus. Na tulisan mak bintih hotai pelel lampu imfokus mati tulisan mak bintih. Jadi orang yang waktu turun derajat untuk mengetahui yang kan Allah, mereka ketahui ada yang bukan Allah karena ada Allah. Jadi yang sebalik je, tanya tak ada puna Allah karena na yang kan Allah. Kamu gambaran kan? Gambaran sedikit. Kemudian dah pahami dalam pengertian yang tengah berah ini. Syattana baina ma yastadillu bihi wa yastadillu alaihi. Alangkah jauh sekali perbezaan antara orang yang menjadikan dalil keberadaan alam karena Allah dengan orang yang menjadikan dalil keberadaan Allah karena alam. May yastadil bihi dengan yastadil alaih. Yastadil bihi istidlal dengan Allah. Yastadil alaih istidlal atih Allah. Terjadikan Allah ke madlul, yang kan Allah dalil. May yastadillu bihi terjadikan yang kan Allah madlul, istidlal dengan Allah. Jadi jauh beda antara orang yang berdalil bahawa adanya Allah menunjukkan adanya alam, dan orang yang berdalil bahawa adanya alam menunjukkan adanya Allah. Wa in syi'ta qulta majzubin, jika kamu kehendak kamu berkata majzubin. Makna majzubin wahum ahlu syuhud, mereka adalah ahlu syuhud, orang-orang yang selalu menyaksikan keberadaan Allah dalam setiap saat, disebut majdzubin atau ahli syuhud. Dan yang kedua salikin, fal muridun as-salikun fi hali sulukihim mahjubun an rabbihim bi ru'yatil aghyar. Maka orang-orang yang memiliki keinginan menuju kepada Allah, as-salikun lagi yang menempuh meniti jalan menuju kepada Allah, dalam kondisi perjalanan mereka itu terhalang daripada Tuhan dengan sebab pandangan kepada alam, pandangan kepada bekasan, pandangan kepada dunia. Zahiratan lahum, hal keadaannya alam dan dunia zahir bagi mereka itu, lagi diperdapatkan di sisi mereka itu. Padahal bermula Tuhan itu gaib daripada mereka itu, maka mereka tidak melihat akannya Tuhan. Maka mereka berdalil dengan alam di atas keberadaan Tuhan fi hali taraqqiyatihim, pada waktu naik derajat mereka itu. Yang orang salik atau orang suluk nya saat ge suluk orangnya hana bisa gepisahkan pandangan mata batin daripada alam dan dunia. Yang gaduh dunia, yang nampak dunia, Tuhan hana nampak. Maka ketika orang tersebut berdalil adanya Allah, menjadikan dalil alam, terdalil na Allah iaitu na alam. Sebenarnya antara jazab dengan suluknya na perbezaan sedikit, nyelum baca dalam kitab lain supaya mudah dipahami. Disebut dalam kitab Nasihah Al-Murid fit Tariq Ahli Suluk wat Tajrid, i'lam anna jazab was suluk misluhuma kal asjar. Antara jazab dan suluk, perumpamaan keduanya bagaikan pohon. Pohon jazab memiliki urat dan cabang. Demikian juga pohon suluk. Umpamanya pohon suluk, pohon jazab. Masing-masing na ukir, bahasa ukir urat dan na cabang. Pohon suluk memiliki ukir dan cabang, pohon jazab memiliki ukir dan cabang.
akar daripada pohon jazab ilmu laduni. Maka benar jazabnya ditarik oleh Allah. Jadi orangnya hanya proses belajar, hanya proses yang megure. Cuman ladu-ladu menaga wali jazab lagi nampak orang pungu, nyan wali jazab yang golong tamakkun. Punya wali jazab yang kata makun, ka istiqamah, ka ideng, nyan bisa gepisah antara kehidupan jazab dengan kehidupan manusia. Karena yang paling kuat jazab para nabi dan rasul. Hanya tak pegah lebih bahaya wali dengan nabi. Lebih bahaya nabi dengan wali. Yang paling kuat jazab para nabi dan rasul. Tapi jazab orang tamakun. Hana goyang, hana lum laili, hana li purkun labil. Jazab katanya karena itanya purkun mantang labil golong kuat. Roh katanya, rohani katanya golong kuat lagi kuatnya nabi dan rasul. Nabi mantang badungga proses pembelahan dada. Ha kan? Yang wali kan nak belah dada. Nabi belah dada terus badungga. Biar dia kena mirip belah alam dia tu. Jadi tamakun rasul sehingga kan bisa hidup rasul dan nabinya bisa hidup dua dimensi kan. Satu segi dimensi kemanusiaan lagi biasa, bisa berinteraksi dengan manusia-manusia kuto, dengan manusia-manusia pendosa juga bisa berinteraksi, dengan Allah juga bisa berinteraksi. Tapi wali kadang-kadang hanya tamakun, maka wali jazab kadang-kadang nampak katnya lagi orang fana, hanya teror. Tapi hanjat tak pegah dia lebih bahaya wali ke nabi. Lebih bahaya nabi, tetap lebih bahaya nabi dan rasul. Cuman jarang dibanggakan oleh orang kerana siapa kahaya pun banggakan mendong. Hanya wali siro duaro, naik kampung dia orang kaji dia orang pegah. Ya kan? Ya rasul ke orang kampung dia orang kaya nak tak pegah dia. Paling mulut-mulut. Mungkin menang gambarannya. Jadi lu baca dikatakan akar daripada pohon jazab iaitu ulumul laduniyah, ilmu-ilmu laduni al-ghaibiyah yang hanya mungkin tak belajar. Buah daripada cabang pohon jazab bahwa adalah pemilik pohon jazab berdasarkan perintah Allah. Puyanakeun li Allah bagaknya kun fayakun wal kullu mawahib memandungnya adalah mauhibah, pemberian anugerah daripada Allah. Adapun akar pohon suluk buahnya adalah ilmu zahir, fikih. Belajar le fikih, kibancara tataharah, kibancara bersuci, kibancara datuk aurat, kibancara ada sembahyang mengaksah, baik sembahyang tengok sia-sia. Jadi ilmu-ilmu zahir yang buah daripada syajaratus suluk. Cabang daripada pohon suluk adalah amal zahir. Jadi beda antara ahlus suluk dan ahlul jazab. Yang ahlus suluk ibadat ganyan min warai hijab, terhijab ganyan handu Allah. Tapi yang ahlul jazab ibadat ganyan ma bainahum wa bainallahi hijabun. Tidak ada antara mereka itu dan antara Allah hijab. Maka apa yang dilakukan oleh wali jazab biasa Allah kabulkan. Karena memang hana hijab antara ganyan dengan Allah. Yang walau katanya golong truk makam yang dalam perspektif tasawuf memang hamba-hamba Allah yang istimewa terbagi dua kategori. Na kategori majzubin, na kategori salikin, atau dalam masa lain na kategori muradin, na kategori muridin. Punya gambaran yang paling dekat lung pegat menau lagi tira urang dekat dengan Pak Upati, urangnya lantik Pak Upati sehingga yang getarik je ke asisten Upati. Yang muradin. Yang muridin urang tamat dikulah kali ya ba ijazah rata sago kali tulak 64 kali muka oi kubu muka oi apam mupuyana muka oi hana lewat 20 tahun leh selesai tamat dikulah baru yang truk bak makam je ke asisten Upati. Yang muridin ni mana dikejak kulakan kekenan tujuan karena arada yuridu iradatan muridin yang diroti pun muradin. Jadi yang kan sesuatu yang mustahil kan. Wal muradun, dan yang kedua hamba muradun wahum al majzubun. Mereka itu muradun, hamba-hamba yang dikehendaki Allah untuk didekatkan kepada Allah. Wahum al majzubun, mereka adalah hamba-hamba yang majzub, yang ditarik. Jazabah ditarik, majzub yang ditarik. Wajahahumul haq ta'ala biwajhihil karim. Bermuwajahah akan mereka itu oleh Allah yang maha benar dengan wajahnya Allah yang mulia.
Ana bermuajahah gedekati hamba tersebut li Allah. Tentu mendekati kan lagi mendekati manusia yang tetap ilaisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Bermuajahah akan mereka itu oleh Allah dengan wajahnya yang karim, yang pemurah. Wa ta'arrafa ilaihim, dan memperkenal diri oleh Allah kepada mereka itu. Fa'arafu, maka mereka mengenal akannya Allah. Ta'arruf, Allah berta'arruf kepada para wali. Dalam kitab tasawuf, salah satu cara Allah memperkenal diri gebi musibah. Makanya punya para wali pada nama musibah yang kesempatan untuk berkenal diri kepada Allah, kesempatan untuk lebih dekat kepada Allah. Dia dah sikapi musibah, bencana, bala, sesuatu yang anda tak inginkan. Punya orang arif pada nama musibah, alhamdulillah tu. Maka ke alhamdulillah kerana yang kesempatan dengan dibuka oleh Allah untuk ta'aruf. Itu yang pernah dan nak kahwin, gebi kesempatan oleh calon mertua untuk ta'aruf dengan calon isteri. Senang Tuhan. Pasti senang dah. Mana senang mati, mana normal. Berarti orang arif pada hadapi musibah, sebalik je ringan, kan susah. Senang kerana yang kesempatan Allah berta'aruf. Pakan musibahnya ta'aruf Allah kepada manusia. Karena manusianya mengaku kelemahan dan tak berdaya ketika menghadapi musibah. Ya kan? Tanya punya tubuh sehat, hartala, kekuasaanna, jabatanna, tanya kadang-kadang sulit untuk mengaku diri lemah. Menganggap punya kuasa, menganggap punya alat untuk atau sarana media untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tapi ketika terhadapi musibah, tanya langkadaan jatuh, langkadaan tak berdaya, inankah pengakuan kelemahan seorang hamba di hadapan Allah? Watayan baru terturi Allah. Man arafa nafsah arafa rabbah. Getepu dra lemah tak berdaya, baru arafa rabbah geturi Tuhan. Maka kesempatan saat mendapat musibah, balanya adalah kesempatan ta'aruf. Cara Allah berta'aruf diri kepada hamba. Engkau tena hamba jazab, hamba yang ditarik oleh Allah untuk didekatkan kepada Allah, Allah berta'aruf diri kepada hamba tersebut. Sehingga waktu hambanya telah mengenal Allah dengan sebenar-benar mengenal, dia tidak butuh lagi ciri-ciri untuk mengenal Allah. Kita butuh ciri-ciri orang ketika tidak mengenal orang. Yang orang yang kata duri, kenapa yang ada ciri-ciri? Zelung kan duri, titip malam Jumaat akhir bulan, pep-pep dalam masjidnya. Ada kan duri, banyak apa ciri-ciri lah. Mamihanan duri, na tungku mubalek baru mamihanan duri yang pergah ciri-ciri, siban ciri-ciri yang wali jazabnya kau betul-betul ikut duri Allah, hana pelalik ciri-ciri Allah, maka ugaknya berdalil keberadaan Allah kali dengan alam. Malah justru sebalik ji, getupu na alam karena na Allah. Dia kan tadupu na Allah karena na alam, membalik. Ka wa ta'arrafa ilaihim, dan berta'aruf ianya Allah kepada mereka itu majzubun, fa'arafu, maka mereka mengenal akannya Allah. Wan hajabat anhum al-aghyar, dan terhijab daripada mereka itu para majzub oleh aghyar. Aghyarnya jamak dari ghairun. Maksud ghairun sesuatu yang ghairullah, yang selain Allah. Aghyarnya kata lain daripada alam. Sebab ke alam nagakeun masiwallah, nagakeun akuan, nagakeun alam, nagakeun aghyar, letak nama-nama. Terhijab daripada mereka itu majdzubun oleh alam. Fahum yastadilluna bihi 'alaiha fi hali tadallihim in juzibu ibtidaan au ba'da sulukihim in kanu min ahlih. Maka mereka itu wali jazab beristidlal oleh mereka itu dengan Allah di atasnya aghyar pada waktu turun mereka itu. In juzibu ibtidaan, jika dijazabkan mereka pada permulaan. Nya wali jazabnya pun kan kage jazab li Allah kan melalui proses suluk nyan waktu saat hal tadalli nanti dalam istilah tasawuf ada dua buah istilah, na istilah taraqi, na istilah tadalli. Taraqi naik ke makam yang paling tinggi, tadalli dari atas turun ke bawah. Wali majzub, walau mereka dekat dengan Allah, mereka manusia biasa, kan malaikat.
Ada saat-saat mereka bertadalli, ada saat-saat gaknya buang hajat, ada saat-saat dengan buang hadas, ada saat-saat dengan ke kamar mandi, ada saat-saat dengan butuh nikah, butuh kahwin. Jadi kan makna mereka jazab bagi malaikat nak makan minum di, nak tadalli. Maya urangnya jazab hana pernah tadalli, mereka enggak makan. Bukti mereka ada tadalli, ada makan. Makanan termasuk yang kan Allah. Minuman termasuk yang kan Allah. Isteri termasuk yang kan Allah. Pakaian termasuk yang kan Allah. Berarti gaknya getepu na benda-benda alam yang kan Allah pada waktu tadalli. Tira orang kajik bupati pun pendaponya lebih tabih nak tibit. Kena dia gajak upasi, kena dia gajak ukrum, kena dia gajak ublang, na berbaur dengan masyarakat akar rumput dia kah nak tabih di puncak. Jadi wali majzubnya nasib kondisi tadalli katnya. Ngaknya pada saat getadalli getrun nyan getepu na alam yang kan Allah dalil ji karena anak Allah. Di balik urangnya berdalil kepada alam dengan Allah. Mitanya berdalil kepada Allah dengan alam balik. Bisa dipahami kan? Kaya tak kampung macam aja le wong pun tak bayar beruk kena di le. Nyamurung sumbut dan drop. Maka mereka beristidlal dengan Allah di atasnya aghyar pada waktu tadalli turun mereka jika dijazabkan mereka pada permulaan atau sesudah suluk menempuh perjalanan oleh mereka itu. Jika ada mereka pada ahli jazab, juga yang katru ahli jazab. Embek berapa haro katru. Wahum al-arifun, mereka itu ahli jazab, orang-orang arif. Fainahum min ahli jazab aizan, karena mereka itu orang-orang arif termasuk ahli jazab pula. Lakin li shiddati tamakkunihim fi ahwalihim la yadhhar alaihim. Tetapi karena berat tamakkun tetap mereka atau istiqamah mereka dalam ahwal mereka, tidak nampak jazab di atas mereka itu orang-orang arif. Jadi arifunnya di atas dalam orang jazab. Ya jazabnya belum tentu tamakkun. Sebab ji orang jak dalam perjalanan menuju Allahnya berubah-ubah kondisi katnya. Kita dah jauh bandar. Waktu truk berjalan dalam truk badan biji kerana jalan depan tanya senang happy. Pamlai lewat belang butik kamlai dia kawan kamu mang. Jadi urun tempuh jalan Allah hari ini. Engkau urun na yang fana, na yang karam lang fana, na yang bastu senang happy gembira, na yang qabdu, na merasa wih-wih merasa termakut. Di perjalanan menempuh kepada Allah, sama lagi orang berjalan menempuh ke sebuah tujuan dalam dunia. Jadi kondisi tanya berubah-ubah dalam perjalanan kan ahwal. Maka truk sare kai pemutah. Pemutah na ada putruk di ubanda kalimi ada. Kita yang jak ubanda karena dah tempuh jalan liku-liku. Orang jak menuju Allah lagi anjing, maka butuh pembimbing, butuh mursyid. Tanya tajak tetruk kena lu timpang betul rewe unun hana truk benda ulawung re. Karena salah jalan karek ulawung kan mana Aceh. Urang tempuh jalan Allah kan sih, juga tempuh kera secara mandiri, secara otodidak kan tanpa pembimbing, bisa salah jalan yang kayak yang maksud li para sufi, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhul lah. Kadang-kadang syaitan yang bimbing. Salah jalan, salah wit. Tujuan yang jawab Banda Aceh, kau Banda Aceh ulawung tu. Baju mi surai tu. Jadi karena berat tamakkun urang arif hana zahir jazab hati mereka. Karena itu dikatakan orang nihayatus salik bidayatul majzub. Akhir perjalanan orang yang menempuh jalan menuju Allah itu baru permulaan orang majzub. Urang salik katruk bertingkat nihaya. Ada murna ilmu martabat ke martabat kepadu. Tapi le urang majzub baru pun nyamban tarikan jazab kuat hak. Karena getarik oleh Allah, menan getarik. Kita tengok tamat ulai nikmi hidup ini tamat boleh tertarik kena wati. Yorgop hijar darinya nilai A. Urangnya getarik oleh Allah. Maka nihayatul salik baru bidayatul majzub. Jadi akhir daripada perjalanan orang salik, punya orang majzubnya baru bidayah, baru start, baru mulai. Wawarada dan nawarid sabuh hadis, a'zamun nas jazaban al-anbiya wal mursalun.
Yang paling raya manusia nisbah jazab itu para nabi dan para rasul. Jadi jazab yang sesungguhnya, jazab yang sejati, benar-benar dekat dan bersama Allah, tapi kan bersama pada tempat, adalah para nabi dan para rasul. Mah nadih ke? Nabi jid ke berinteraksi dengan manusia, malah dengan manusia ahli maksiat jid Nabi berinteraksi, karena jazab bak Nabi ka tamakun. Tamakunnya mesti ada urang murno silet kan. Hana handih li, ada hek da pancing-pancing haudi. Kan punya urang ka betul-betul ahli kan? Nya urang ka senior tak nyan han bagah haudi. Tapi nya urang baru jid silet langkah full langkah kedua nya mereka bagata. Bagata haudi, galak minta lawan. Tapi nya urang ka mahir ka ahli tak nyan ta pancing, dum ka dapoh mentang ge kondisikan emosi gatnya handar pancing. Menang kegambaran kira-kira. Jadi Nabi nya jazab kan kata makun. Jadi karena tamakun la yadhhar alaihim handih jazab hati mereka. Fa hadha huwa halul fariqaini. Maka ini adalah kondisi dua kelompok tadi, kelompok muridin dan kelompok muradin, atau kelompok majzubin dengan kelompok salikin. Fasyattana ma bainahuma, dan alangkah jauh barang antara keduanya, dua kelompok tersebut. Bahkan jauh tak beda derajat dua kelompok tersebut. Wadzalika, bermakna demikian, annal mustadil bihi ala ghairi arafal haq. Sungguh orang yang berdalil dengan Allah di atas lainnya Allah itu telah mengenal akan kebenaran. Orang yang dijadikan Allah sebagai dalil ada alam, orang yang betul-betul mengenal kebenaran. Maksud kebenaran di sini wujudul wajib, wujud eksistensi yang wajib. Itu wujud wajib, wujud Allah. Wujudnya kan wujud wajib, wujud idhafi karena gepu wujud li Allah. Maka la mawjuda illallah yang secara hakiki, karena wujudnya wujud Allah. Lagi itu bit tulisan mak bintih karena isentel lampu impokus, benda pula lampu impokus mati lampu inan. Berarti kan wujud hakiki, wujud idhafi ke, atau wujud nisbi. Tapi wujud Allah wujud wajib, wujud hakiki. Orang yang menjadikan Allah sebagai dalil keberadaan alam, berarti gatnya kageturi yang hak, iaitu wujud wajib. Bagi wujud wajib, bagi ahlinya hak. Tah ahli hak iaitu Allah. Artinya apa maksud? Lam yusbitul wujud illa lahu. Mereka tidak mengisbatkan wujud kecuali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baru gedang bak makam la maujuda bihaqqin illallah. Karena wujud bak yang kan Allah wujud idhafi, kan wujud hakiki. Amal hawadis, adapun benda-benda alam yang baharu, fahum adamu mahdhin, maka mereka adalah adam semata-mata, nihil. Menyayangkan Allahnya mandum nihil. Yang wujud hakiki adalah wujud Allah. Fa asbatal amra, maka mengisbat ianya mustadil dengan Allah akan perkara. Maksud perkara ini al-hawadis al-adamiyah, sesuatu baharu yang dibangsa kepada Adam, karena dasar jin Adam. Pandai ke isbat daripada wujud asalnya. Tah asalnya iaitu Allah Ta'ala. Artinya menjadikan wujud mereka itu hawadis mustafadan, bersumber daripada wujud Allah. Alladzi qabalahum wa dhahara fihim, yang berhadapan ianya Allah dan zahir nampak ianya Allah pada mereka itu hawadis. Fawujidu, maka diwujudkan mereka itu hawadis. Wa ila, andainya Allah tidak menampakkan diri pada mereka itu, fa'adamu fahum adamu mahdin fi nadri arbabi syuhud, maka mereka itu hawadis, itu tiada yang murni atau nihil murni dalam pandangan orang-orang yang memiliki syuhud. Jadi orang yang kageturi yang sebenarnya nyo gepe isbat hawadis bak sumber roy. Artinya alamnya na karena na Allah. Kan Allah tatupu taturi karena na alam. Tapi alam na karena na Allah. Yang mana ge isbat perkara dari wujud asal, iaitu Allah. Wal istidlal alih, dan bermula istidlal di hati Allah itu daripada tidak sampai kepada Allah. Orang yang menjadikan Allah sebagai madlul, alam sebagai dalil keberadaan Allah, itu dikarenakan
tidak sampai kepada Allah. Ini kerana hana teruk kepada Allah, maka dah pegat Allah ke madlul, kan Allah dalil. Maka orang yang mengistidlal dengan selain Allah di hati Allah, alal akas mimma dzukir, di atas sebalikan daripada barang telah disebutkan di atas. Bahkan orang istidlal hati Allah anggap hana teruk gonyan kepada Allah karena orang tersebut beristidlal dengan yang majhul di hati maklum. Karena tanya asaroi Adam hana tu Allah yang wujud hakiki, tapi masa sesuatu yang hana terjadikan ke dalil untuk menunjukkan keberadaan sesuatu yang na. Istidlal dengan majhul di hati yang maklum, dan istidlal dengan Adam di hati yang wujud. Istidlal dengan perkara yang tisam di hati perkara yang terang benderang. Dan bermula demikian faktornya karena wujud hijab, wauqufihi ma'al asbab, dan karena berhentinya seseorang beserta sebab. Artinya orang tersebut lebih suka menelusuri sebab-sebab daripada mencari sang pembuat sebab. Tanya lebih galak tak telusuri sebab. Ada nak orang meninggal pasti datang yang lain sebab meninggal. Ya kan? Di belah legop teruk aja ke mengeh dah. Kenyang udang yang tupu je ada anak kepegah. Paken pu gara-gara Covid, pu gara-gara musibah, kecelakaan, pu gara-gara ipoh. Di sebab ni dia lebih galak suka menelusuri sebab, lebih suka wukufnya berhenti, wukuf ma'al asbab, lebih galak dan telusuri sebab daripada mencari sang pembuat sebab. Pembuat sebab musabbibul asbab Allah. Jadi istidlal di hati Allah karena hana truk lem kepada Allah. Dia kata truk nak payah minta ciri-ciri le, tak ciri-ciri Allah. Dia kata truk ke Allah nak payah le ciri-ciri. Berlai kepada ciri-ciri, berlai kepada dalil, kerana galam true. Wa illa takul innahu, dan jika tidak kamu kata innahu min adamil usul, sesungguhnya orang tadi karena tidak sampai, famata ghaba, maka kapan Allah menghilang sehingga perlu dicarikan bukti di atas keberadaan Allah. Allah nak gaib, ya Allah pernah gaib, awai naik kampung duduh nalik yang kita perah minta dali terbukti keberadaan Allah. Jika kamu tidak mau berkata sesungguhnya min adamil usul, orang yang istidlal di hati Allah karena tidak sampai, maka kapan ghaba, artinya kapan gaib ianya Allah, maka tidak sah ianya tidak sah ianya gaib Allah. Lianahu mata ghaba, bahkan hansah gaib Allah karena bahasanya pekerjaan kapan gaib, sehingga dijadikan bukti di hati Allah dengan sesuatu yang hadir. Wa mata ba'uda, dan kapan jauh Allah, sehingga adalah alam-alam yang menyampaikan ianya alam kepada Allah, artinya diistidlalkan dengannya alam alaihi di hatinya Allah. Li'annaha la wujuda laha ma'ahu, karena bahasanya alam tidak ada wujud beserta baginya alam beserta Allah, lizi ahli syuhud sehingga dibersampai ianya alam ilaihi kepadanya Allah. Adapun orang-orang yang terhijab, maka mereka tidak memandang kecuali alam dan beristidlal oleh mereka dengannya alam di hatinya Allah. Dan dianya orang-orang terhijab itu ada dua macam. Pertama ammah, orang awam. Yang kedua salikun lam yasilu ila maqami syuhud, urang salik yang galam teruk kepada makam syuhud. Jadi urang salik yang galam teruk kepada makam syuhud yang mahjubun jikan, urang yang mantan terhijab. Wal murad bermula maksud dengan istidlal majdhub. Guna yati kepegah urang majdhub wali jazab naga istidlal. Cara istidlal urangnya iaitu Allah sebagai dalil. Allah sebagai dalil keberadaan alam. Main jadi pertanyaan tetabut lang mantek tegekeun istidlal dia tartibu maklumaini lah. Tato dua boh qadhiyah yang ka maklum dia tawassala ilal matlub ni. Kipan makna istidlal? Urang kajadab pajang rumpa istidlal. Kadang-kadang mutunong baru hendak tu pajang anggai istidlal. Maka gebegat penjelasan ini. Wal murad bi istidlalil majdhub, bermula maksud dengan istidlal majdhub alladhi yang hasil baginya majdhub oleh kesadaran. Wate kana sadar ba urang majdhub na istidlal saat getrenlah orangnya, tapi istidlal kalau lagi istidlal urang salik yulahidhu al-ghair, gemulahadzah akan yang selain Allah.
Fa yusbitu, maka isbat akan wujud selain Allah dengan sebab wujudnya Allah Subhanahu, wa subutahu bi isbati, dan isbat akan subut selainnya Allah dengan sebab isbat li Allah. Walaisal murad, bukan maksud wa sungguh wali majdzub istidlal di ketika itu jazab dengan dalil akli dan nazar fikri. Nah mungkin mungkin yang tengah jazab kagi atu qadiyah al alam taghayyur kulum taghayyur hadis fal alam hadis. Mungkin tengah jazab. Jadi makna istidlal urang wali jazab watek saat kapulih dih kekalan yang kan Allah. Saat gak nyan jazab hanadih yang kan Allah, saat gak nyan pulih dih kekalan yang kan Allah. Tapi saat dih yang kan Allah gak nyan punya keyakinan dih yang kan Allah nyan karena penali Allah. Na yang kan Allah karena penali Allah. Na isbat atanya la mati. Itanya tak yakini sih karena urang iman cuma ada isbat. Urang kan sekedar keyakinan do batingka isbat wujud yang kan Allah dengan sebab wujud Allah. Kabihan. Kemudian lanjut li Ibnu Athaillah liyunfik zu sa'atin min sa'atihi, hendak berderma oleh orang yang memiliki keluasan min sa'atihi dari kemampuannya atau keluasannya. Tah orang yang memiliki keluasan ini al-wasilun ilih, orang yang telah sampai kepadanya Allah. Menyo ayat tersebut liyunfik zu sa'atin min sa'atih, menyo dalam taksir secara umum manaji menginfakkan harta. Tapi dalam pandangan sufi maksud liyunfik zu sa'atin min sa'atihi menginfakkan ilmu yang mereka dapat. Jadi orang yang katruk tingkat makam wasilin nyan ilmu gak nyan baik ge cukupkan untuk pribadi, ge ajarkan ke orang lain agar orang lain truk sit lagi truk gak nyan. Tapi orang-orang yang memang memiliki kapasitas untuk ge ajarkan. Ini ke letak je dalam ajaran tasawuf katanya mengenal gurai mursyid. Gurai mursyid, gurai-gurai yang dro ge kawasilun katruk dan kemudian ge bimbing orang lain agar betruk. Jadi ilmu yang katruknya hanggebi kebah bakro giyu infak yang maksudnya liyunfik, hendak berinfak zu sa'atin oleh orang yang memiliki keluasan daripada keluasannya. Artinya dumnan ada kemampuan gaknya dumnan ge infak. Dah zu sa'ah itu al-wasilun ilaih. Dalam penjelasan syarah ni isyaratan ila halil wasilin ilaihi ta'ala. Ini adalah isyarah kepada gambaran kondisi orang-orang yang telah sampai kepada Allah. Wa innahum lamma kharaju, karena mereka itu orang yang telah sampai kepada Allah tak kala keluar daripada penjara pandangan keduniaan menuju kepada halaman tauhid dan kesempurnaan mata batin, ittasa'at masafah nadrihim, luahlah pandangan perjalanan pandangan mata mereka itu. Orang yang katruk kepada Allah ibarat orang tubit dari tempat suluk, ibarat orang tubit dari penjara. Orang watai geduk dalam penjara tentang dunia yang ke ubi luah penjara. Lagi ibarat canggu uyup beruk tentang dunia yang ke ubi beruk. Watai dia ketubit luah penjara ternyata luah halaman tauhid luah tat kan ubi penjara pandangan keduniaan. Watai kasempurna mata batin urungan ittasa'at masafatu nadrihim, luahlah masafah perjalanan pandangan mereka itu. Wa ufidha alaihim ulumun, dan dianugerahi di atas mereka itu akan ilmu. Wa asrarun ilahiyah, rahasia-rahasia ketuhanan. Fasaru yamuddunal ghair, maka jadilah mereka itu orang-orang wasil yamudduna, membantu akan orang yang lain. Al-madad ya Rasulullah, ya madduan ya muddun, membantu, memberi madad, membantu akan orang lain. Wa yatasarrafun, dan bertindak mereka itu dalam alam-alam mereka itu yang batin, kaifa sya'u, bagaimana mereka suka. Jadi orang yang kagebi rahasia ketuhanan li Allah, orang yang juga bantu go, kan sekedar kero. Yang makna liyunfik zu sa'atin min sa'atihi. Wa man qudira alaihi rizquh, dan orang yang disempitkan di atasnya akan rezekinya.
Man kudira rizquhnya dalam kitab Ikadul Himam, makna kudira dhiqa alaihi. Dhiqa, dhaikun, sempit. Man kudira alaih, orang disempitkan di atasnya rezekinya. Artinya hana luah rezeki. Artinya ilmu makrifat katnya sekedar saja. Punya orang wasilun meno ilmu makrifat katnya katruk puncak. Punya orang yang ilmu makrifat katnya mantang sekedar saja, yang maksud man kudira alaihi rizquhu. Dan orang yang disempitkan alaihi rizquhu, di atasnya akan rezeki. Dah orang yang disempitkan di atasnya oleh akan rezeki, as-sairuna ilaih, orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Jadi orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah nya ibarat orang yang rezeki katnya hanala. Punya orang yang katruk kepada wasilun, truk kepada Allah, orang yang rezeki katnya luah. Maksudnya orang yang rezeki katnya disempitkan. Orang yang tengah menuju kepada Allah nya ibarat orang yang rezeki katnya disempitkan. Hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Falyunfik mimma atahullah, dalam hadis ni. Ai isyaratan, isyarah kepada kondisi orang yang sedang berjalan kepada Allah. Fahum maqdur alaihim fi arzakil ulum. Ya, ke rezeki harta kita lampung. Maka mereka itu orang yang sedang berjalan kepada Allah, itu orang yang disempitkan di atas mereka itu dalam rezeki ilmu dan pemahaman. Mahbusun fi mazikil khayalat war rusum. Mereka masih terkungkung, mahbus, terkungkung fi mazik. Mazik isim makan, tempat sempit. Mereka terkungkung fi madhiqi, dalam ruang sempit. Khayalat war rusum, khayalan dan imajinasi. Yunfikuna mimma atahullah min fadlih. Mereka memberi, menderma daripada apa yang diberikan akan mereka oleh Allah pada karunia-Nya Allah, daripada rezeki yang telah ditentukan lagi yang sempit ala ghairihim, di atas lain mereka itu. Wa yatasarrafuna fi awalimihim, dan mereka bertindak dalam alam-alam mereka itu atas ukuran apa yang diberikan akan mereka itu oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam kalam hikmatnya memang agak sedikit bukan rumit untuk dipahami, karena yang maksud ini akan menginfakkan harta. Tapi yang maksud ini orang yang katruk tingkat wasilun nyan gebi infak ataupun gebelanjakan ilmu yang gatnya miliki semampu gatnya. Orang yang tingkatan ilmu pemahaman gatnya mentang ubud, tentu ge infak pun kadar ubud. Hana itu mungkin menapu dah sambung juga dalam tu mungkin beroi. Sebab ukun apa penjelasan. Sebab kalam hikmah ukuyan baju sahung pengertian ini ke. Ihtadar rahilun. Ihtadar rahilun artinya orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah, ihtada, mendapat petunjuk. Ihtadar rahilun, orang-orang yang sedang menuju kepada Allah, ihtada, mendapat petunjuk. Bi anwarit tawajjuh, dengan cahaya tawajjuh. Mana cahaya tawajjuh ini iaitu cahaya konsentrasi menghadap kepada Allah. Artinya al-anwar, cahaya yang hasil daripada ibadat dan riyadhah. Riyadhahnya olah batin. Allati tawajjahu biha, yang mereka bertawajjuh menghadap dengannya ibadat tersebut kepada hadrah po. Fa innal mujahadah, karena bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam ibadat, bihasabil adat, dengan sekira-kira kebiasaan hasil daripadanya mujahadah oleh cahaya dalam hati yang terpetunjuk dengan sebabnya cahaya menuju kepada Allah, sehingga mereka sampai kepadanya Allah. Nya kala innan lam buno al-salikun al-wasilun, nya kala innan ni ka ar-rahilun. Tabahnya balik-balik dah. Ar-rahilun orang berangkat, rihlah kan berangkat. Ar-rahilun orang yang sedang berangkat menuju kepada Allah, nya mendapat cahaya karena ibadat dan riyadhah. Ibadat fisik, riyadhah dan latih hati, latih kesabaran, latih tawakal, latih syukur, latih qanaah, latih zuhud.
Yang memandum adalah cahaya-cahaya yang menunjukkan dannya menuju kepada hadrah Tuhan. Karena dengan bersungguh-sungguh akan hasil cahaya dalam hati. Al-Quran Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Arti mujahadah le. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah baru beri hidayah kepada jalan menuju kepada Allah, bermujahadah. Mujahadah pangkal pertama. Maka dalam kitab Risalah Kusyariah, pintu menuju kepada Allah, tangga meniti untuk menuju kepada Allah diawali dengan taubat, yang kedua baru mujahadah. Ini taubat le. Mana dosa bergelih, kaglih dosa, baru mujahadah sungguh-sungguh. Baik mujahadah le, taubat ana. Itu ada yang mana? Ibadat biyakin, dosa biyakin. Lanjut. Taubat ile, dia taubat baru tangga selanjutnya mujahadah. Baru ditambung dalam ayat Allah benar, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Arti Allah baru beri hidayah, petunjuk jalan menuju untuk dekat kepada Allah, harus bermujahadah. Maka ino fa innal mujahadah biasa bil adat yahsulu minha anwarun fil qulub. Wal wasilun, orang yang telah sampai, lahum anwarul muwajahah, bagi mereka itu orang yang telah sampai itu memiliki cahaya muwajahah yang beda. Mio tanya yang mantang dalam perjalanan, nyo cahaya tawajjuh. Mio tanya yang kadruk, cahaya muwajahah. Pak beda, mio muwajahah artinya anwar allati wajahathum min hadratir rabb. Cahaya yang dihadap akan mereka itu datang dari sisi Tuhan. Artinya ufidat alaihim, diberi anugerah di atas mereka itu cahaya tersebut, sehingga mereka mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Pak beda, fal awwalun, urang kelompok pertama iaitu ar-rahilun lil anwar, mereka menjadi hamba bagi cahaya. Wa haula, mereka itu orang yang telah sampai, al-anwar lahum, cahaya menjadi hamba bagi mereka. Lebih hai urang kedua, nya urang pun lil anwar, artinya abidullah, menjadi hamba bagi cahaya dan butuh kepadanya cahaya untuk sampai dengan cahaya kepada keinginan untuk truk kepada Tuhan melalui cahaya. Payah benar sente. Kata-kata hamba ini kan hamba tak ibadat maksudnya. Dalam pandangan urun tasawuf, tanya yang butuh tak ke si pupu yang anggap hamba bagi si pupu. Maka dia kena kata-kata man ahabba syai'an fahuwa abdul lahu. Tanya butuh ke cahaya untuk berteruk ke Allah. Tanya macam hamba cahaya kan. Tapi punya orang katuk tingkat wasilun, orangnya Allah yang peturi dra ke orangnya. Sehingga orang hendak butuh le cahaya. Maka ini berafal awalun, kelompok pertama menjadi hamba bagi cahaya dan butuh kepada cahaya untuk sampai dengan cahaya kepada keinginan mereka. Mereka itu orang kelompok wasilun, al-anwar lahum, cahaya itu sabitah bagi mereka itu daripada tidak mu'anah dan masyakkah. Apa maksud? Maksudnya golongan yang kedua cahaya, golongan pertama benar. Golongan pertama le. Golongan pertama mendatangkan cahaya, sedangkan golongan kedua didatangi oleh cahaya. Beda kan? Mendatangkan kepada cahaya dengan didatangi oleh cahaya. Yang makna sabitalahu min ghairi mu'anah. Mu'anahnya bahasa tanya bersusah payah, daripada tanpa bersusah payah dan masyakkah, beserta fana mereka itu daripadanya cahaya dan sebab kehadiran Tuhan mereka itu. Di kelompok kedua, hanale terpikat, hanale tertarik, hanale terikat dengan cahaya, karena orangnya kafana beserta Tuhan. Li'annahum lillah la li syai'in dunah, karena mereka itu kelompok kedua karena Allah, bukan karena sesuatu yang selain Allah. Kalau Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, yang firman Allah tersebut berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Kibana kali Allah, kul Allah, kulillah, katakan oleh Muhammad Allah, artinya tawajjah ilaih, hadap kepada Allah, wala tamil ila anwar wala ghairiha, jangan kamu cenderung
kepada cahaya dan kepada selain cahaya. Summa dharhum fi qawdihim yal'abun, kemudian biarkan mereka itu, orang-orang kafir atau orang-orang yang selain kamu, dalam permainan mereka itu, yal'abun, bermain-main. Artinya ketika terjadikan Allah sebagai tujuan, nyo tanya pu mentang yang kan Allahnya hanali kecenderungan nanti. Dalam ayat tersebut Allah ni pesan ni hadap fokus kepada Allah, baiklah cenderung kepada cahaya dan yang kan cahaya atau apapun yang selain Allah. Bah orang lain mentang ulang-ulangu memain-main dalam yang kan Allah. Artinya fa ifradut tauhid ba'da fana'il aghyar huwa haqqul yakin. Tindakan memurnikan tauhid sesudah menyingkir kefanaan, menyingkir kebendaan alam, dianya itu haqqul yakin, keyakinan yang kokoh. Keyakinan yang kokoh yang sebenarnya ketika mampu tak ifrat tauhid. Tauhid ini kan li tauhid lagi tanya belajar otak lasa. Mana tauhid berarti pu mantang yang terjadi dalam alamnya hana bak yang selain Allah tu Allah. Mana tauhid wahada yuwahidu tauhidan, meyakini satunya mana tauhid. Mana ifrat tauhid? Tauhid jika ifrat ke mana tak ifrat tauhid? Hana le tat pat tauhid saboh sagai. Kita pegang bahasa lain memurnikan tauhid. Tapi murni tauhid betul-betul saboh tauhid. Allah tak anggap ubina alam-alam benda alamnya memandum fana yang kian yang hakul yakin kepada Allah. Ni tanya kalau untuk tingkat hakul yakin kerana tiada nak pubut barang apa mantan tingkat ke sebab. Ya kan penlepeng tingkat ke Mekah, tingkat ke jauh ugli, tingkat jauh lampu. Hanata ifrat tauhid. Waru'iyah memandang benda-benda yang selain Allah itu qaudun wa la'bun, permainan dan leha-leha. Wadhalika min sifatil mahjubin, demikian itu termasuk dalam sifat orang-orang yang terhalang daripada Allah, yang dianggap tentang orang yang mahjub atau botil mengatur bak bungong. Tasyawufuka ayyuhal murid ila ma batana fika minal uyub nafsaniyah karya wa su'il khuluq wal mudahanah khairun min tasyawufika ila ma hajaba anka minal ghuyub. Usaha dan keinginanmu, tasyawufnya keinginan yang kuat. Kaedah pemerdeka lamid kan termasuk min tasyawufi syari'. Keinginan atau nasid makna tasyawuf perhatian. Perhatian kamu atau keinginan kamu yang kuat wahai para murid kepada apa yang tersimpan dalam kamu, dalam hati kamu daripada aib-aib nafsu, lagi contoh riya, su'il khuluq, tingkah laku yang tidak sopan, mudahanah, bermuka dua, hubbir riyasah, suka jabatan, hubbil jah, haus kedudukan. Khairun min tasyawufika, lebih baik daripada perhatian kamu kepada apa yang tersingkap daripada kamu daripada alam-alam kegaiban. Kita tengok tak fokus ibadat kepada Allah, galak te kekeraman, galak bertatupu rahsia-rahsia Tuhan, galak bertatupu kiban perjalanan takdir Allah. Ini gesinggung diingatkan oleh Ibnu Athaillah, ketimbang perhatian ke atanya lebih hegat tak fokus perhatian kepada aib yang nak lamati. Pegelih le aib-aibnya, dengan punya aibnya kaglih atanya tersingkap keroi. Baik tengah tak ibadat, tengah itanya butuh ke rahsia-rahsia Tuhan. Perhatian kamu kepada apa yang batana tersimpan, butun, batin, kepada barang yang tersimpan dalam hati kamu daripada aib. Contoh aib riya, su'il khuluq, akhlak, mudahanah yang terjemah bahasa taknya bermuka dua. Dalam tasawuf perbezaan antara mudahanah dengan mudarah dan mudahanah. Yang perlu jelaskan supaya baik keliru. Beda antara mudahanah dengan mudarah. Kena dalam tapi nak urung pegah hadis, tapi nak pegahkan hadis yang karentai oleh haba ulama. Darihim madumta fi darihim wa ardihim madumta fi ardihim.
Pemakna bersikaplah mudarah. Mudarahnya terjemahan bahasa katanya bersikap familiar. Karena orang familiarnya kan bisa nyambung, bagah nyambung. Barang kahau je gejak bak nanggro yang kalau muturi pun bak gampung orang hana pernah hana muturi pun teruk kena agaknya bagah menempok ngan familiar. Darihim madumta fi darihim. Bersikap familiarlah kamu selama kamu berada di negeri mereka. Tengok tajak bak tabu tempat bak gop teruk kedeh beda sama hari kampung road. Darihim madumta fi darihim. Darin yang kedua makna negeri, dari yang pertama fi'il amar, darihim madumta fi darihim. Wa ardhihim ardhihim fi'il amar daripada ridha. Buatlah mereka ridha madumta fi ardhihim, selama kamu berada di bumi mereka. Artinya di mana langit di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung dalam bahasa Tayo. Dalam berbahasa Arab ke darihim madumta fi darihim wa ardhihim madumta fi ardhihim. Yang jadi masalah apa beda antara mudahanah dengan mudarah? Mudarah mamduh, terpuji. Mudahanah tercela. Ini ada penjelasan kita. Mudarah khafdhul janah linnas. Yang mudarah merendahkan sayap. Yang binatang nasayib, yang manusia mana sayap je bahu. Berendah bahu bagi manusia. Warifku bil jahil, dan bersikap lemah lembut dengan orang bodoh. Fit ta'lim, ketika mengajarkan ilmu. Atau item form baik tak ada. Dia kan bagah bungih kata. Alega dah purno item form ada tanya dah tak bungih tu. Yang hana mudarah tu. Yang sifat mudarah, makin urang jahil, makin busodho, makin urang hana mupum tepu, mutunang baru utai doho, mati ada purnorian dengan kesabaran. Yang mudarah kan. Anak kemudahanah, beda-beda mudahanah dan mudarah. Mudarah khafdhul janah linnas, pesingit bahu bagi manusia, dan sikap lemah lembut dengan urang bodoh ketika mengajar ilmu, dan dengan urang fasik pada melarang mereka daripada perbuatan fasik. Urang fasik ipubut maksiat, cara tatam dengan cara yang ger kontak tet kedai je langsung. Kontak tet rumah je langsung. Baca-baca caranya mudarah. Pak beda mudahanah. Mudahanah alladhi yudhihiru ala syai', orang yang menampakkan ala syai'in, di atas sesuatu, alian menyembunyikan batin. Yang mana wayasturu batinah. Alladhi yadhharu ala syai', yudhihiru ala syai' wa yasturu batinahu. Yang makna mudahanah. Mudahanah orang yang penampak atas sesuatu dan gesam batin. Wa fassarahal ulama, tafsir mudahanah li ulama, muasyarah fasik wa idhar, muasyarah fasik wa idhar ridha bima huwa fih min ghairi inkar alih. Bergaul, berinteraksi dengan orang fasik dan menampakkan ridha, restu, senang dengan perilaku orang fasik tanpa mengingkarinya. Kemudahanah. Nah beda. Yang mudahanah dah mengen ngawak menjudi, hana pernah dah pegah salah judi, dan tak nampakkan danya ridha, senang kebut orangnya. Yang kemudahanah bermuka dua. Danya bak masjid, bak tempat pengajian, tak harum judi, berkawar-kawar tak pegah tentang azab orang menjudi, tapi dengan orang menjudi sangat dekat, dan tak nampakkan ridha danya kebut katnya, hantam pernah tak ingkari. Yang kemudahanah. Yang mudarah karena orang menjudinya orang jahil, tungang, busodo tungang tu. Tak bergaul dengan cara lembut, tapi dia hana ridha kebutji, dan nak nampakkan bengih mencara tak bergaul bacut-bacut. Kayak model wali songo tengok ajaran Islam zaman nah, kan bacut-bacut hana gebasmi aju tradisi le. Islamisasi tradisi kan gebasmi. Ya kemudarah. Jadi beda mudarah dengan mudahanah. Yang mudarah hana tercela dalam agama, punya mudahanah tercela. Mudahanah sikap tanya bermuka dua,
Artinya di satu sisi tanya talawan tanya, tapi dia merupakan orangnya dia bermuka manis. Dia kemudahanah. Mudahanah dari duhnon minyak. Tak perlu lagi minyak glu. Nah kira-kira. Mudahanah. Wa hubbir riyasahnya suka kepada jabatan, ulai, suka galak ke ulai. Hubbil jah, haus kepada kedudukan. Pemakna kalam hikmat dia tu, tawajjah himmataka ila zawali dzalika. Arahkan, fokuskan tekad kamu kepada menghilangkan demikian aib yang ada dalam hati dengan cara olah batin, riyadhah, mujahadah bersungguh-sungguh, wa talabi takhallus minhu, dan menuntut untuk terbebas daripada aib tersebut. Wala yakunu fil ghalib, dan tidak ada demikian olah batin, mujahadah dan terbebas daripada aib pada kebiasaan illa ala yadi syekhin kamilin nasihin, kecuali ada bimbingan syekh yang kamil lagi yang nasih. Pelai ke mursyid kamil mukammil. Anda mendengar kengkeng lewatnya mursyid kamil mukammil. Apa makna kamil mukammil? Kamil sempurna roh, mukammil menyempurnakan orang lain. Baik merah kalau sempurna, macam jarang nak sempurna orang lain. Jadi mursyid yang kamil mukammilnya hanya berangkat tahu. Ataupun tanda mursyid yang kamil tidak pernah menganggap diri benar meskipun dengan muridnya. Yang mursyid kamil. Yang murid yang mendan dapat hayra tu yang dalam juga mursyid kamil. Kalau lain anak murid mendan tanggap hayra. Dia kena ibu balung yang ke murid long. Ilmu baru ukai long. Yang kalau juga mursyid kamil. Mursyid kamilnya sampai dengan murid tidak pernah menganggap diri lebih. Yang mursyid yang kamil mukammil. Sempurna roh baru sanggup yang bersempurna orang lain. Jadi atayan han berhasil menghilangkan keaiban dalam diri batin katanya dengan tanpa mujahadah dan riyadhah dan tanpa berusaha untuk terbebas daripada aib tersebut. Yang katanya baru berhasil ada bimbingan Syekh Kamil Nasih. Nasih pun makna nasih. Nasih dari nasaha. Zahabun nasih, emas murni, nasih khalis. Makna yadin syekhin nasih, makna syekh nasih, syekh yang khalis. Gure yang tidak ada kepentingan. Kebanyakan kan gure nak kepentingan dalam mengajar murid. Ya gure yang nasih, yang ikhlas, terbebas daripada kepentingan-kepentingan. Alhamdulillah. Khairunan. Jadi perhatian kita kepada membebaskan diri daripada keaiban-keaiban yang ada dalam batin itu lebih baik daripada perhatian kamu kepada ma hajaba angka atau hujiba angka, barang yang terhijab daripada kamu, minal ghuyub, daripada hal-hal yang gaib, min kafayal qadar, daripada takdir-takdir yang terselubung, walataifil ibar, pelajaran-pelajaran yang latif, yang tersembunyi, yang halu, wa asraril ilahiyah, rahsia-rahsia ketuhanan, wal ma'arif laduniyah, ilmu-ilmu laduni, wal karamat kauniyah, dan karamat-karamat yang dinisbatkan kepada kunnya alam. Karamat kauniyah, karamat yang sifat jih alam atau manusia. Bahkan lebih hebat fokus untuk memperbaiki diri ketimbang menginginkan hal-hal yang gaib. Li'anna dzalika hadzu nafsika, karena kemuliaan ilmu laduni, mengetahui takdir-takdir Allah yang terselubung, itu keberuntungan diri kamu, bukan untuk Tuhan kamu. Tidak ada bagi Tuhan kamu sesuatu bersamanya. Yang keberuntungan kepribadi tanya hana hak Tuhan ini. Hai gebi keramat manfaat ke apa ke Tuhan. Ada pu takdir-takdir yang takdir-takdir Allah yang akan terjadi, manfaat ke ke Tuhan. Fala taqsuduha bi amalika, maka jangan kamu kasat akannya karamat ilmu-ilmu laduni tersebut dengan amalan kamu, dan jangan kamu sibukkan hati kamu dengannya, dan jangan kamu cenderung kepada apa yang nampak bagi kamu minha daripadanya karamat, karena demikian itu dapat menjadi keji dalam penghambaan diri kamu kepada Allah. Karena itu berkata mereka itu para ulama sufi, kun talibal istiqamah
wala takun talibal karamah. Jadilah kamu penuntut istiqamah, jangan kamu menjadi penuntut karamah. Tanya menjadi penuntut istiqamah dalam tak ibadat ke Allah baik tak minta keramat, tapi istiqamah yang tak minta. Maka al istiqamatu khairun min alfi karamah. Lebih hebat sabar istiqamah ketimbang meribai-ribai boh karamah. Fa inna nafsaka tataharrak wa tatlubul karamah. Karena diri kamu, nafsu kamu selalu bergerak dan berkeinginan mencari karamat. Wa maulaka, padahal Tuhan kamu menuntut kamu dengan istiqamah. Tuhan geyu tanya beristiqamah. Alladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang setelah bertauhid berkata rabbunallah, Tuhan kami Allah, summa istaqamu, kemudian istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Pada saat sakratul maut getun malaikat gedampingi. Giak bitai li malaikat wa tagetun saat sakratul maut. Sabar daripada faedah istiqamah, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu jangan khawatir, kamu jangan bersedih, kamu jangan takut, kamu dapat kabar gembira syurga yang telah dijanjikan Allah. Yang gedampingi li malaikat saat sakratul maut, utanya yang istiqamah dalam kebaikan. Maka al istiqamatu khairun min alfi karamah. Wali andakuna bihaqi maulaka aw labika min andakuna bihaddi nafsika. Dan bagi bawah adalah kamu dengan memperhatikan atau fokus kepada hak Tuhan kamu, lebih pantas dengan kamu daripada bawah adalah kamu fokus dengan menunaikan keinginan kamu. Saugat tak fokus talit keinginan tanya ngan tak fokus tak penuhi hak Tuhan. Tuhan geyu tanya beristiqamah, tanya pelai berkaramah. Lebih baik fokus diri untuk istiqamah ketimbang mengejar karamah. Hajina Allah alam. Para hadirin sedang menyambut kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami informasikan untuk pengajian bulanan Falsafi Rabitah Taliban Kabupaten Fidia bekerjasama dengan Bina Syariah Islam Kabupaten Fidia pada tanggal 3 Maret 2022 akan diisi oleh Guru Kebersamaan Tempuh Haji Nabi Imran Emma ataupun Afghanistan dengan mengusung tema pendayagunaan, manajemen pendayagunaan infak dan zakat. Baiklah, selanjutnya kita masuki dalam sesi tanya jawab. Pak Hadirin dipersilakan untuk juga bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja beliau pangkat kenabian atau rasul yang kita usaha, tapi punya pangkat aulia bukan ajaran kita usaha rasul. Tapi itu tentang perjalanan antara salih dengan majnun. Yang menempuh salih itu mudah. Yang ingin tanya iban cara katanya langkah-langkah menuju majnun. Yang memang pilihan Allah nah jalan yang pula rahasia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buno dalam kitab yang long baca Buno salah sabuh daripada syajar pohon daripada pohon jazab. Akar pohon jazab itu adalah ilmu ladunni. Ilmu ladunni, ilmu yang min ladunhu. Ladun kalimat dharaf. Ke ladunni karena genisbah ke ladun. Ilmu yang datang min ladun daripada sisi Allah. Kan ilmu ladunni. Lawan ilmu ladunni ilmu muktasab. Ilmu yang diusaha, diupaya atau iktisabi. Nah, bahasa lain daripada ilmu ladunni ilmu mauhibah. Karena ji mauhibah daripada Allah. Mauhibahnya anugerah. Min fadlillah yu'tihi man yasha, gebi kesau yang Allah kendaki. Ada dalam bahasa lain dalam ilmu wahbi. Kan wahabi beda. Ilmu wahbi, wahbinya ilmu dari wahbun. Allah al-Wahhab, Maha memberi. Kemudian kunci mendapat ilmu ladunni
wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dalam Al-Quran. Dalam hadis, man amila bima alima warasahullah ilma la ya'lam. Yang kunci mendapat ilmu laduni. Ada jalan pu tentai teruknya Allah alam. Jadi takwa kamu kepada Allah, yu'allimukumullah, Allah akan ajarkan ilmu kepada kamu. Man amila bima alima, siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui, warasahullah, Allah wariskan ilmu yang belum dia ketahui. Yakin ilmu laduni. Maka dalam kitab kunci ilmu laduni ketakwaan. Takwa atau beramal ini kunci untuk mendapat ilmu laduni. Ketika karena ilmu laduni baru nak memiliki potensi kepastian dan soal pastikan. Mana yang termasuk yu'tihi may yasha. Tadi punya berbicara masalah yu'tihi may yasha, so kena pastikan bermerempuk katanya predikat wali jazab. Ana soal pastikan. Walaupun hanya tertutup kemungkinan bisa sah-sah saja katanya dijazab di Allah. Termasuk contoh orang yang angkat oleh Allah secara spontan dalam hitungan detik, pensihir Fir'aun. Pensihir Fir'aun ketika menyerah di hadapan Nabi Musa bertekuk lutut, pada saat jih menyerah di hadapan Nabi Musa, disujud ikut Nabi Musa kepada arah oleh Allah dalam pandangan matanya. Maka walaupun diancam dari Fir'aun nilai kekoh kaki dan jarod selang-seling, tidak akan merubah keimanan awak yang. Jadi kerana iman hakul yakin. Jadi kejadian-kejadian ini lagi. Dia hanya tertutup kemungkinan kerana tak mustahil. Cuma menjadi tanya yang bancara nak jalan dah usaha tak suluk pi hantruk-truk. Bapa kerja zab mentang. Apa dia enggak puasa dah suluk pi hantruk-truknya hak irun jauh belum. Tabaknya termasuk min fadlillah yu'tihi may yasha. Mencaraji nak pegah lang kitab lain giyu mulazamah dengan mahabbah kepada Allah, dengan ikhlas, dengan sidku yang tak ucap mudah tapi tajabarkan sulit. Sidkunya istiwa sirri wal alaniyah. Yang mana sidku sama wate saat bak kawan rame dengan saat sidro sama ana beda. Nya ibadat tanya kualitas dan kuantitas ji dipengaruhi oleh ramai orang yang dalam sidku. Yang wate langkah rame na rawatib, yang wate rumah na yang dalam sidku. As-sadiqun Abu Bakar yang as-sadiq. Abu Bakar yang as-siddiq. Siddiq kan sidku kan berarti istiwa sirri wal alaniyah berukun siddiq. Yang dalam istiwa sirri alaniyah dalam siddiq. Maka ji sulit untuk tak wujudkan atayan kerana haji benar mahabbah ke Allah pun tidak gampang seperti diucapkan. Salah satu kunci mahabbah ke Allah harus ikut Nabi kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni wa rasul. Hanya dah pisahkan. Jadi amal sunnah cinta ke Rasul, tak tempatkan Rasul di atas segala-galanya, baru nak mahabbah ke Allah. Dengan baru nak sidku, baru nak keikhlasan. Proses haji panjang dah. Tapi kadang-kadang nah hamba-hamba Allah yang Allah beri karunia gedekatkan dengan cara cepat oleh Allah. Yang kan tabahan mustahil. Tapi punya rumus-rumus agar bercepatnya hana ada apa. Murah di dalam truk mana pegang kau. Jangan dah baca le. Maka ji kan kitab-kitab begini sebenarnya saya baca untuk motivasi je. Tapi jangan sampai baperan pada baca. Yang khawatir dah baca kitab-kitab lagi tanya baperan, bawa perasaan. Nanti seakan-akan pu yang gepegah ini tanya katro. Maka para ulama-ulama yang nadi Hadramut pernah ge wasit bak kamu ge sering baca kitab Ihya. Cuma ngepingat baik baca untuk semua but. Ngepingat. Baca ke pribadi ro. Dia kan ada tim baca tu. Sembut tak kan? Mio baca untuk semua but, nyan biasanya berdaria. Sebab kadang-kadang terbawa perasaan pu yang gepegahinan tanya roh dalam contohnya tentang. Ada yang bacut dan dipai. Tapi mio dah baca tiro, kan tak sampaikan bagop, nyan tanya jaring terbawa perasaan, malah menyadari diri introspeksi dero tu. Punya dah sampaikan bagop, bai dengar legop, pu yang dah sampaikan legetanya membuat orang tercengang. Yang dia nak perasaan ibadah perasaan yang macam ibadah perasaan ria dan segala macam ujub. Maka orangnya disarankan tekamu diarah ke deh bersering baca-baca Ihya. Tapi baik baca ke sumber, yang sumber lain baca sirah.
Dia baca hayati baca. Dia untuk menghidupkan. Ihya kan menghidupkan. Ihya ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Tu udip hati tanya kepada ilmu. Kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami yang menghormati, sebelum pertanyaan terkait bahasa subuh mengandung sindrom berubah di warung kamu. Karena indahnya pakaiannya, saya persilahkan mengimam. Ketika mengimami indah sekali. Kemudian setelah salat wirid ke subuh, dan akhirnya karena duduk ikut wirid lucuke tengku nebina sehat kamu macamnya. Jadi gebilah nasihat kamu. Dalam nasihatnya tak tabuh nasihat beliau peluang telah juga naurul lain yang salah dino. Waktu juga naurul lain yang salah dino, termasuk aulia-aulia Allah yang sekitarnya tidak kena kayak salah yang orangnya mau kita juga. Jadi ya kalau pegaknya mau itu yang kerjanya. Jadi para pun hanya pernah bertanya karena kamu lekut dengan materinya, kamu tanya lebih mengamunan aulia Allah tapi anak kita kala tanya. Demikian pertanyaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, dalam riwayat termasuk Nabi sendiri ketika meninggal Ja'far Sadiq, Nabi diunikalan Ja'far langkawan kelompok malaikat. Nah, tasarrufnya nak melakukan tindakan-tindakan yang keyakinan dari Ahlus Sunnah Jamaah lagi. Jadi bila pun di menasahnya nak sembahyang para wali-wali yang kahanali, yang gaib, yang nadir, anak perlu salam piurungan anak pakai tempat. Jadi yang terserah tanya permintaan orang yang hana daturi benar berah gi peluah musalla karena nak hamba-hamba Allah yang gaib hana dia ke sembahyang. Mami orang nak ke sembahyang mentah hana dia hana perlu luah musalla dia kan. Dia gedang bapa angkat ala udara kadang. Tapi atanya kan sesuatu yang mustahil. Bukti je tanya dia datang rumah hana apa, hana orang dalam ke hana apa. Kiban ucapan salim. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Mana jawapan mana cara bisalim kan? Yang orang dalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mio dia dah buka pintu hana orang assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin, dan hamba-hamba Allah yang saleh nan. Termasuk jin Islam, termasuk para malaikat, termasuk para wali benar yang kadang-kadang hana dia tak kalah. Jadi ada lagi kan baik tak penafi, baik tak bukan, dan baik tak apa bi wate tidak tanya bi. Sampai orang ni nak minta sumbangan untuk peluah musalla, dia tanya legok kupu urang sembahyang hana kan dia berah nak urang gaib sembahyang peluah musalla. Jadi miona alhamdulillah nak lebih rezeki nak urang tim bantu silakan. Perlebar musalla peraya begleh. Tapi mio hana baik paksa diri pegat sampai dia nak kesan musalla cukup luah urang sembahyang tan. Dia tanya legok kupu luah tak musalla tak urang sembahyang dia berah nak makhluk gaib. Tampil lagi yang sit. Tampil ni pakai je kupi lego. Kalau kupi dengku tak ada je kupi dah. Tampil menansit. Jadi hatanya kenata yang mustahil yang perlu nak garis bawahi. Hatanya na terjadi dan na dali-dali yang mungkin dah kupas pada malamnya tentang persoalan hatanya. Cuma ni tanya hana gebi pabi watai ya bahasnya. Malah pangkat wilayah leboh di dalam salah hadis Nabi Allah Taala nisam leboh dalam nisam ridha Allah dalam taat, nisam amarah dalam maksiat, nisam pangkat wilayah. Kerana wali mastur ada turi. Salah satu hikmat Allah gesam pangkat wilayah hana gepeduh urang mata kajik ke wali, na yang du, na yang hana du. Du kerana gepegah oleh wali lain. Bala yang ariful wali ila wali ada. Jadi
salah satu hikmat gesam agar kitanya berhusnudzan kepada memandum hamba Allah. Itu lagi yang cerita li rumah beda bukan. Tapi beda apa bi wate bahadanya. Beda bukan bi. Alhamdulillah pada yang berang senang lupa lam balik nak zaud alhamdulillah mi wang masjid tanya wang salat tanya ramai para wali semayang ini. Pintu sementaranya kalau nak belanja ada peluang ada kena. Mana upu yang baik ya apa bi wate bak tanya dam baik anggap remeh. Sebab kadangnya jadi tanya buat road sampai abi wate bak ya bahaya tanya ham rupa perbaiki diri tanya yang tengah tak merenau ya perbaiki diri. Baik apa abi wate ya bahas masalah-masalah gaib. Ada gaibnya tak yakini tapi Allah gebi kesau yang Allah kehendak. Yang tugas tanya dah istiqamah dalam taat, istiqamah dalam memperbaiki diri daripada aib-aib batin. Baik babi wate bak cari karamah, cari ada gaib termasuk masalah gaib. Jadi kan dah penafi. Di beda tanya dengan kelompok lain penafi yang betul. Kita dah betul tapi baik babi wate ya bah adanya. Para hadirin sudah terima pengajian untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Saya selaku pengacara mohon undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkati acara kita mohon doa kepada Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجدنا لجداتنا لأستاذنا لمعلمينا لمن له حق علينا ولمن أحسنا وأحب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول وثبتنا على الحق فيما نفعل وثبتنا على الحق فيما نعتقد إنك على كل شيء قدير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم يا محول الأهوال حول أهوالنا إلى أحسن الحال اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا عزوبا إلا زوجته ولا طفلا إلا ربيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاة ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بخير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بخير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بخير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين على هذه النية وكل النية الصالحة أجمعين الفاتحة